Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumil ba'd. Kemarin kita bahas aqsamul qiyas, ada jali, ada khafi ya. Al-khafi belum kita bahas. Jali, na'am dikatakan jali karena ada 3 sebab. Sebab pertama apa? Karena ilahnya dia sabit bin nas. Kedua sabit bil ijma'. Ketiga cukup dengan binafil fariq bainal asl wal fara' qat'an. Nah. Kemudian sekarang al-khafi. Apa al-khafi? Masabat illatuhu bistinbatin. Yang ilahnya itu ditetapkan bistinbatin dengan istinbat. Apa istinbat? Bin nadhari wal ijtihad, dengan diteliti dan dengan sungguh-sungguhnya para mujtahid. Nanti kita akan buka pembahasan bab al-mujtahid, ya, bab pembahasan tentang al-mujtahid itu nanti kita akan bahas bahwasanya mereka itu perannya diantaranya apa? Mencari illah, tankihul manat, tahdhibul manat, sama takhrijul manat. Manat itu mananya illah. Apa itu nanti kita akan bahas insyaallah. Siapa yang istinbatnya, siapa yang menyimpulkannya, menelitinya? Mereka para siapa? Para mujtahidun. Walam yuqda' fihi binafil fariq bainal asal wal fara'. Nah, dan belum dipastikan, ya, tidak bisa dipastikan dengan pasti fihi padanya dengan nafil fariq bainal asal wal fara'. Karena kalau katakan nafil fariq paham misalnya ya. Tidak perlu terjemahin. Nah, binafil fariq bainal asal wal fara'. Wa inma yaghlibu 'ala dhanni dzalik. Hanya saja apa? Hal tersebut memang mendominasi dhannya mujtahidun, bahwasanya ini adalah illah. Paham ya? Dhan para ulama mujtahid, mereka itu mendominasi hampir sampai derajat yakin bahwasanya ini adalah illah daripada hukum ini. Ini adalah sebab adanya hukum ini. Bisa dipahami ya, Pak? Apa enggak? Nah, misal contohnya adalah qiyasul usnan 'alal bur fi tahrimir riba bi jami'il kail. Mengkiaskan usnan. Usnan ini adalah tanaman herbal gurun. Di gurun ada tanaman herbal namanya usnan. Akar dan batangnya ini Anda cari di Wikipedia ya. Anda cari di Wikipedia. Akar dan batangnya ini, akar dan batang tradisionalnya digunakan sebagai pengganti sabun alami karena mengandung senyawa alkali. Ya salam, udah kayak ngelmuan ya. Bicara gini udah kayak ngelmuan gitu. Intinya usnan ini apa? Tanaman herbal gurun. Biasa dipakai untuk sabun juga. Ya, herbal gurun. Ada, antum cari aja di Google usnan. Mengkiaskan usnan kepada bur, ya, di dalam pengharaman ribanya. Kenapa bijami'il kail? Karena apa? Ilahnya itu mereka berkumpul padanya. Al-jami' bainahuma, ya. Ilahnya berkumpul antara usnan dan bur, yaitu adalah kail. Bur di kail, usnan di kail. Fa inna ta'lil bil kail, sesungguhnya menta'lil menjadikan sebab atau illah usnan itu dengan kail, lam yathbut bin nasih wala ijma', belum dipastikan tetapnya dengan nas atau ijma'. Tidak ada nas dan ijma' yang menetapkan hal tersebut. Walam yuqta' fihi binafil fariq bainal asal wal fara', dan juga belum dipastikan, tidak dipastikan di dalamnya
adanya nafil fariq bainal asal wal fara'. Karena minal jaiz, di antara perkara yang boleh, an yufarraqa bainahuma bi annal murmad umun bi khilafil usnan. Kenapa belum dikatakan dengan jelas dan pasti adanya nafil fariq bainahuma? Paham ya? Kenapa dikatakan apa? Belum dipastikan dengan jelas binafil fariq bainal asal wal fara'? Karena minal jaiz, karena masih boleh kita katakan an yufariqa bainahuma, untuk kita bedakan antara keduanya, antara usnan dan bur. Bahwasanya usnan atau bur ini adalah mat'umun, suatu perkara yang dimakan. Adapun usnan enggak dimakan. Bi khilafil usnan, berbeda dengan usnan, itu tidak dimakan. Tapi dia kayak tadi buat sabun. Paham ya? Itu artinya apa ya, Ikhwan? Kalau umpamanya kiasnya kita gunakan binafil fariq bainal asal wal fara', itu tidak bisa lagi untuk kita bedakan antara keduanya. Paham ya? Sebagaimana kemarin itlaful malil yatim bil akal bil ihraq bi apa? Kan intinya itlaf. Enggak bisa kita bedakan itu kan di ini, itu kan di itu kan di gitu, itu enggak. Yang penting kan ada itlafnya. Paham? Kalau ini masih bisa dibedakan, jadinya belum dipastikan dengan jelas adanya nafil fariq bainal asal wal fara'. Contoh yang lain, qiyasul umaya 'alal awra fi man tadhiyah biha. Di sini ikhwan, ini Bapak tulis sudah berapa abad? Sekitar 3 tahun. Wih. Lihat ikhwan. Apa namanya? La yajuz tadhiyah bil awra. Apa awra? Aurat. Aura. Awar. Picek. Yang matanya picek sebelah. Ya, ini nggak boleh. Kemudian datang para sebagian ulama mengatakan apa? Ya, qiyas al-umaya. Apa umaya berarti apa? Mengkiaskan hewan yang buta, betul-betul nggak ngelihat sama sekali, kepada aura. Apa? Kenapa dikiaskan? Ya, kenapa dikiaskan bahwasanya umaya ini tidak boleh digunakan untuk tadhiyah sebagaimana aura? Di sini dijelaskan. Wal illah al-jami'ah bainahuma. Al-illah, alasannya al-jami'ah bainahuma, tergabung pada keduanya. Annal aur wal umma wal amah madannatul huzal. Ya. Aur, hewan yang matanya picek, sama hewan yang buta, itu madannatul huzal, memiliki kemungkinan besar, yang sangat besar, naam, dia itu akan terjadi huzal, krempeng. Oh? Kurus krempeng. Itu krempeng kan? Kayak anak katakan. Jadi gini kan. Al-asal apa al-asal? Tadhiyah, ya. Tadhiyatu aur. Apa al-hukum? Haram. Al-illah madhannatul madhanna itu apa? Madhanna. Di situ betul-betul tempat yang sangat pas untuk kita prediksi gitu ya.
prediksi kuat bahwasanya apa? Dia akan menjadi hewan yang huzal. Kurus kerempeng. So, itulah diharamkannya tadhiyah bil aura dikarenakan apa? Madonnatul huzal. Dia adalah hewan yang kalau buta, picak, nah dia akan kurus kerempeng. Karena sulit untuk ngelihat mana makanannya gitu kan. Picak di kiri, ngelihatnya cuma di kanan. Gitu kan? Di kirinya nggak dimakan. Jadi kerempeng, mabuk. Kok nggak paham sih? Hewan picak kan susah ngelihat makanan. Ya kalau nggak makan berarti kurus kerontang, kering kerontang. Kata Agung, nah sekarang al-fara datanglah. Terus kalau aura gimana? Kalau ama, al-ama boleh nggak? Hewan ama untuk di tadhiyah dikurbankan ketika Idul Adha, boleh atau enggak? Dikatakan la yajuz, enggak boleh, haram juga. Kenapa? Karena al-illah ini jami'ah bainahuma. Ya kalau umpamanya picek aja bisa kurus apalagi buta, itu kan yang kagak ngelihat sama sekali gitu kan, kalau kata orang sono mah ya, yang udah kagak bisa ngelihat sama sekali, maka dia madonnatul auranya, madonnatul huzalnya lebih besar lagi, prasangka kuatnya untuk kering kerontang gitu kan. Tapi kita jelaskan di sini apa ini kias sebenar kayak gini. Wahia illatun mustanbatatun, dan ini adalah illah yang disimpulkan, walam yuqta' binafil fariq bainahuma, tapi apa? Belum dipastikan ya adanya nafil fariq bainahuma, ya tidak ada bedanya na'am antara asal dan fara', ya, belum dipastikan binafil fariq bainahuma. Karena minal mungkin, termasuk perkara yang masih memungkinkan kita katakan an yufarraq bainahuma bi annal umaya madannatu as-sam. Kita bedakan antara al-ama sama al-aur. Kenapa dibedakannya? Paham ya? Karena kan anak katakan tadi, anak ulang lagi, dia ilahnya nih na'am dikatakan madhannatul huzal. Tapi ini belum dipastikan adanya apa? Nafil fariq bainahuma. Antum paham nafil fariq kan? Ya. Tidak ada perbedaannya. Itu belum dipastikan dengan jelas bahwasanya dia nggak ada perbedaan. Dia masih bisa kita pastikan adanya apa? Perbedaan antara keduanya. Kenapa perbedaannya? Idz minal mungkin, karena masih mungkin an nufarriq bainahuma. Kita bedakan antara keduanya. Bi annal umaya madannatus saman. Bahwasanya hewan yang buta itu hewannya apa? Memiliki kemungkinan besar dia gemuk. Ya, memiliki kemungkinan besar dia bisa apa? Gemuk. Kenapa? Li'anna hunaka man ya'lafuha. Karena di sana ada orang yang pasti makan, rawat, dia enggak. Lah masa buta dibiarin? Hewannya buta, enggak bisa lihat. Pasti ada yang ngasih makan, dikasih makan. Mati gitu ya. Wa yakhtaru laha, kemudian dipilih makanan yang enak gitu kan. Ajwadul alaf ya, makanan yang enak mana. Bi khilafil aura, berbeda dengan yang picek. Fa innaha tar'a bi nafsiha wa la tar'a illa ma qabala 'ainuha al-mubsirah. Wa dzalika madanatul huzal. Dan na'am barakallahu fikum, kalau yang aura picak dia tidaklah menggembala kecuali dia menggembala dirinya sendiri, enggak ada yang ngurusin. Dan dia tidaklah bisa makan kecuali dia ngelihat dengan mata sampingnya doang. Umpamanya di sini di kiri picak. Kan matanya hewan kan kiri kanan ya, bukannya di depan gitu kan.
Yang kiri picek, berarti dia nggak bisa melihat makanan di kiri gitu kan. Misalnya cuma di kanan gitu kan. Cuma ngelihat di kanan doang. Oh ini makanannya dikit gitu kan. Dia menyukupkan di situ. Makanya apa ini di sini? Wadzalika madanatul huzal. Ini kemungkinan besar dia terdapat akan menjadikan hewan tersebut huzal, kurus kerontang. Tapi apakah ini kias benar? Jadi kawan, para ulama khilaf di sini kawan ya. Naam, para ulama khilaf di sini. Ada yang mengatakan ilah daripada dilarangnya tadhiyah bil aura itu bukan apa? Bukan madanatul huzal. Apa? Ilahnya itu aib. Ya, ada aibnya, ada cacatnya. Tidak boleh seorang berkurban dengan yang cacat. Gitu. Terus bagaimana yang buta? Ya kalau yang ini aja nggak boleh, apalagi yang kebetulan buta sekalian. Kan cacat juga kan, tambah cacat malah. Nah, itu khilaf ya tengah-tengah para ulama. Al-qul ini namanya qiyas illah, qiyas al-khafi. Karena ilahnya bistimbatin bin nazar wal ijtihad. Sekarang qiyas syabah. Qiyas syabah. Wa minal qiyas ma yusamma bi qiyas syabah. Dan di antara qiyas ada qiyas yang dinamai dengan qiyas syabah. Apa qiyas syabah? Wa huwa an yataraddada far'un baina aslaini mukhtalafail hukm. Yaitu adalah yataraddada far'un. Kita apa? Memutar-mutarkan yang namanya fara. Kita putar ke sana, putar ke sini, kita arahkan. Ya taraddad itu kita arahkan ke sana ke sini. Ya. Sini kan. Ada namanya al-fara. Al-fara. Ini dia dibawa ke asal sini. Dibawa ke asal sini. Ada dua asal jadinya. Ya, baina aslain, antara dua asal, mukhtalifail hukum. Yang mana dua asal ini hukumnya beda. Ini hukumnya A, ini hukumnya apa? B. Wa fihi syabahun bikullin minhuma. Dan fara ini memiliki penyerupaan antara salah satu dari keduanya. Artinya apa? Yang fara ini dia kadang ada serupanya kepada yang A dan juga dia ada serupanya kepada yang B, memiliki poin-poin yang serupa satu sama lain. Wa yulhaq bi aktsarihima syabahan bihi, dan hukumnya apa nanti kita akan kategorikan fara ini kepada hukum yang lebih banyak penyerupaannya dengan dia. Umpamanya fara ini dia serupa dengan asal yang A, maka ntar kita lihat yang B. Oh ini juga serupa. Maka serupaannya umpamanya kalau ke A ini 40 atau 50, kalau ke B 60. Oh, berarti ini fara kita hukumi ke B. Afhum? Ini qiyas syabah namanya. Contohnya misalul dzalik al-abad. Budak. Ini faranya budak ya. Kita tulis di sini. Al-abad. Hal yang meliku tamlik, apakah dia memiliki suatu harta pemilik dia? Apakah dia memiliki suatu yang dia miliki dari hartanya atau apa gitu kan? Artinya yang bebas dia untuk arahkan kemana aja kalau pemilikan itu. Qiyasan alal hur. Dikiaskan kepada al-hur. Ya coba di sini satu al-hur. Itu kan? Fitamlik. Aula yang memiliki atau dia enggak memiliki apa-apa. Mafhum? Kenapa enggak memiliki apa-apa? Karena hartanya budak yang dia punya itu bebas mau diarahkan kemana aja oleh pemiliknya. Mafhum? Maka berarti dia dikiaskan di sini kepada al-bahimah. Bahimatul an'am. Mafhum? Ya, Adam at-tamlik. Ya, tamlik dan ada mutamlik.
Idza nadarna ila hadainil aslain al-hurra wal bahima. Kalau kita lihat kepada dua asal ini, yaitu adalah al-hurrah, al-hur dan bahima, orang yang merdeka dan hewan ternak, wajadna, kita akan mendapati annal abad, bahwasanya abad ini mutaraddidun bainahuma. Dia ini berputar di antara keduanya, ya. Entah di sini atau di sini. Apa bahasa Indonesia kalau mutaraddid? Kan Indonesia kan ragu-ragu kan? Artinya ini nggak jelas nih mau kemana gitu ya. Dikiaskannya ke arahnya kemana gitu. Nah, famin haitsu annahu insanun aqilun. Kalau ditinjau dari sisi bahwasanya dia al-abad, ditinjau dari sisi bahwasanya dia insan akil, berakal, kemudian yusabu yu'aqab wa yankih wa yutallaq wa yushbihul har atau hir, afwan kita ulang. Kalau kita tinjau budak ini, Fara ini, ya, kepada si hur, ya, afwan kita ulang. Kalau kita tinjau budak ini, bahwasanya ini budak adalah manusia. Budak manusia bukan ya, kawan? Manusia. Berakal enggak? Berakal. Dia didapat pahala enggak kalau dia mengerjakan ibadah? Dapat pahala. Kalau dia mengerjakan dosa dapat hukuman. Dan dia nikah, kemudian juga apa? Dia berhak mentalak. Maka hal ini dia berarti yusbihul hur, menyerupai orang yang merdeka. Ya, dia menyerupai orang yang merdeka. Kalau ditinjau dari sisi apa? Dia akil, insan, kemudian isab, yu'aqab, kemudian apa? Dapat mentalak, gitu kan? Mirip sama siapa? Al-hur yang merdeka. Orang merdeka gitu ya, kawan ya. Dia manusia, berakal, diganjar pahala, dihukum, dia dapat mentalak, gitu kan? Apa? Sama enggak? Sama. Wa min haitsu annahu yuba', kalau ditinjau dari sisi bahwasanya dia dijual beli, ya, dijual belikan. Kemudian yurhan, dia dijadikan sebagai bahan alat jaminan untuk pegadaian. Saya mau ini nih, ya rahan, Bapak Rohan itu momennya saya mau minjem uang, umpamanya, atau dinar, 2 dinar, 3 dinar, 4 dinar, atau 10 dinar gitu kan. Ya udah, jaminannya mana? Nih budak saya. Apa? Boleh. Di antara perkara yang boleh dirahankan, dijadikan jaminan budak. Ya. Karena dia perkara yang zakimah, memiliki harga, memiliki harga. Karena di antara rohan nanti itu syaratnya, kalau kita ingin menggadaikan atau menjamin, harus barang yang memiliki harga. Adapun babnya lebih luas di muamalah. Yuqaf, dia juga apa yuqaf? Iya. Yuhab, apa? Iya, hibah. Yuras, diwariskan. Wala yuda', dan dia tidak mewarisi. Paham ya? Sama enggak dengan hewan? Wa yudmanu bil qimah, kemudian juga dia juga apa? Abad ini yudmanu bil qimah, dijamin dengan harga. Ya, dijamin dengan suatu harga. Wa yatasarrafu fihi yushbihul bahimah. Ya. Wa yatasarrafu fihi, dan juga apa? Dia dapat diatur seenak kita, budak itu. Maka dari sisi sini apa? Yushbihul bahimah, dia menyerupai apa? Hewan. Waqad wajadna, dan kita telah mendapati annahu, bahwasanya dia min haitsu tasarruful mali aktsaru syabahan bil bahimah. Kalau ditinjau dari sisi apa? At-tasarruful mali, apa tasarruful mali artinya?
Tahu tasarruful mali itu hak dia untuk mengarahkan uangnya kemana. Ya, hak dia mengarahkan uangnya kemana. Itu namanya at-tasarruf al-mali. Aktsaru syabahat. Kalau kita tinjau dari sini, dia lebih banyak menyerupai bil bahimah, kepada hewan. Kenapa? Karena dari banyak sisi ya dia dengan hur sama, dengan bahimah sama. Tapi dari sisi apa namanya? Tamlik, kepemilikan, tasarruful maliyah, dia apa? Menyerupai al-bahimah. Yang mana bahimah tidak demikian, tidak memiliki apa? At-tasarruful al-mali, berbeda dengan hur. Hur memilikinya. Maka karena demikian kita fayulhaqu biha, kita kategorikan hukum budak kepada apa? Bahimatul an'am, hewan ternak. Ya kasihan sekali ya. Wa hadzal qism min al-qiyas dhaifun, dan jenis ini dari kias yang ada ini merupakan kias yang dhaif. Kenapa? In laisa bainahu wa bainal asal illatun munasibatun. Karena tidak ada sama sekali antara asal dan fara' illah yang munasibah, illah yang cocok, yang sesuai dengan hukum. Ya. Siwa annahu yushbihuhu fi aktsar ahkam, melainkan ilahnya cuma apa? Dia hanya menyerupai yang lainnya dari sisi hukum-hukum yang banyak. Ini enggak benar. Ma'annahu yunazi'uhu aslun akhar, ya. Padahal apa? Bersamaan itu masih ada munazaah, perdebatan, masih ada perselisihan pada asal yang lainnya. Jadi tidak bisa kita ya katakan ikhwan. Di sini ada kesimpulan nanti. Nanti kita akan simpulkan. Qiyasul aqs, sekarang qiyas al-aqs. Yes. Sebentar. Wa min qiyas ma yusamma bi qiyasil aqsi, di antara qiyas ada yang dinamai dengan qiyas al-aqsi, wa huwa isbatu naqidi hukmin asl lil fard. Itu apa? Isbat, menetapkan naqidi lawan hukmil asal, hukumnya asal lil fard, untuk fard. Ya, untuk apa? Al-fard. Liwujudi naqidi illatil hukmil asal fi, karena adanya lawan daripada sebab hukum asal pada fard tersebut. Contohnya misalkan apa di sini? Ya, kata sahabat bertanya Nabi SAW, apakah seorang yang dia menggauli istrinya, menggauli pasangannya yang halal, dia akan mendapatkan pahala kalau wajib? Apa Nabi SAW? Nah, ya, Nabi SAW menetapkan adanya apa? Ganjaran pada apa? Pada waktu al-halal, pada hubungan suami istri yang halal. Maka hubungan suami istri yang halal di sini akan mendapatkan apa? Ganjaran. Kenapa ditetapkan ini? Nah, karena di sana ada lagi hukum bin asal. Ini sebagai tujuannya apa? Tujuannya untuk melawan daripada hukum yang asal. Itu apa hukum yang asal? Waktu al-haram. Maka waktu haram dia nanti akan mendapatkan apa? Dosa. Kita baca di sini. Wa fi badhi hadikum shadaqah, dan di dalam badhi hadikum shadaqah, pergaulan ya, maksudnya itulah ya, itu terdapat sedekah. Qalu, berkata sahabat, ya Rasulullah, ayat yahilun syahwatan wa yakunu lahu fi ajrun, apakah salah seorang dari kita dengan mendatangkan syahwatnya akan mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitu, bagaimana menurut kalian? La wada'a fi haramnya, ya. Kalau mereka letakkan syahwatnya pada perkara haram, akan lalu wisrun, ya. Apakah mereka akan mendapatkan dosa? Ini perkara yang perlu
Jawab. Jadi telah ditetapkan kapan seorang waktu haram, maka alaihi wizrun, akan mendapatkan dosa. Apa sebabnya dosa? Karena ada waktu haram. Ya. Ilah daripada hukumnya. Ya, hukumnya. Fakadzalika demikian pula idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Ketika dia meletakkan syahwatnya kepada perkara yang halal, ya waktu halal, falahu ajrun, maka dia juga akan mendapatkan pahala. Jadi di sini apa? Fa'asbatan nabi bil far'i wa huwa waqtu halal. Naqiyah bil asl wa huwa waqtu halal. Di sini Nabi SAW menetapkan untuk fara'nya di sini bahwa waktu halal yaitu adalah berjima yang halal, naqid hukum asal, yaitu lawan daripada hukum asal bahwa waktu haram. Jadi hukum daripada waktu halal apa namanya? Waktu haram yang haram. Ini hukum asalnya. Dia akan mendapatkan apa? Wizr. Kemudian ditetapkan oleh Nabi SAW. Demikian pula ketika lawan daripada ini, orang melakukan lawan daripada waktu haram itu, waktu halal, maka dia akan mendapatkan lawannya juga daripada waktu haram, yaitu ajar. Dia akan mendapatkan lawan daripada al-asal. Kalau asal mendapatkan wizar, dosa. Tapi lawannya maka dia akan mendapatkan ajar. Liwujudi naqid illati hukmil asl fihi. Kenapa ditetapkan? Karena adanya lawan illah, ya. Lawan daripada illah atau daripada sebab hukum yang asal pada yang far'a. Asbata lil far'i ajran. Nabi menetapkan untuk far'a itu adanya ajar. Li'annahu waqtun halal, karena apa? Itu waktu halal. Kama anna fil asal wizran li'annahu waqtun haram, sebagaimana pada asalnya dia akan mendapatkan dosa karena itu adalah waktu haram. Contoh yang lainnya. Kalau kita katakan ma qudi'a min 'adha'il bahimah wa hiya hayyah fa huwa najis. Ya. Hukum asalnya ikhwan, suatu perkara yang kita potong dari a'dha'il bahimah, anggota tubuh atau anggota badan daripada hewan ternak dalam keadaan dia hidup, maka dia najis. Apa sebabnya? Li'annahu tahuluhu, karena adanya ruh. Itu ilahnya adanya apa? Ruh. Turunnya hukum akan najisnya dia ketika dipotong dalam keadaan hidup. Apa? Betul. Ya. Kontrol apa? Beli mana? Hariah. Hukumnya apa? Najis itu. Apa? Najis. Al-illah. Mahal. Sekarang bagaimana kita di sini? Wa idza quti'a asy'ar min al-bahimah wa hiya hayyah fa huwa tahir. Ini asalnya apa? Najis. Berarti fara'nya kita tetapkan hukum fara' yang berlawanan daripada hukum asal. Kenapa berlawanan dengan hukum asal? Karena apa? Ilahnya berbeda dengan ilah yang asal. Al-fara'. Apa? Apa? Apa tadi? Syiar ya? Minal bahimah, minha, hariah. Apa hukumnya?
hukumnya kita tetapkan di sini hukumnya qamar berbeda dengan hukum yang asal. Kenapa? Karena ada perbedaan ilah. Kalau syiar ya la tahullu tidak ada hukumnya. Sebab dibedakan hukum antara asal dan farak karena adanya perbedaan lawan daripada ilah. Itu namanya qiyasul atas. Namanya qiyas atas berarti hukum juga beda. Kita balik aja. Di sini ada perkataan. Dikatakan di sini oleh Syekh Al-Albani, isbatu tanaqud bainahuma fil hukmi bi tanaqudihima fil illah. Ini harus catat ya. Kamu bilang-bilang dulu yang udah pakai. Hah? Anggota badan. Paham ya? Jadi intinya daripada pembahasan ini apa? Isbat tanaqud bainahuma fil hukm litanaqudihima fil illah. Assalamualaikum. Pada ngantuk nih. Baik. Ada pertanyaan? Amal wasab bin nadhar ila al-munasabah wa adamiha yanqasimu ila thalathati aqsam. Ini ada rincian yang kemarin, yang tadi. Ya. Nih, tulis. Mana kasih tulis dulu. Tambahan faedah. Annal wasfa bin nadhari ila munasabah wa adamiha yanqasimu ila thalathati aqsam. Sifat itu kalau ditinjau dari cocok, sesuai atau tidak sesuainya terhadap hukum yang ada, itu menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada sifat yang dia munasib. Wa huwa alladhi yu'rafu istimaluhu ala munasabah. Itu adalah sifat yang diketahui karena dia mencangkupnya dia ala munasabah atas perkara yang sangat cocok dengan hukum yang ada. Seperti iskar fil khamr. Nampaknya wasfun munasibun lil hukmi. 2, tordi bahwa la yastamil ala munasabah. Dia adalah sifat yang tidak mencangkup sama sekali kecocokan terhadap hukum secara asal. Artinya sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan penetapan hukum atau tidak tetapnya hukum. Seperti tul, qasar, aswad, abyad dan semisalnya. Az-dzukur wal untha pada bab al-ataq. Kemudian yang ketiga, syibhi. Wa huwa alladhi yatawaham istimalu ala munasabah wa la yuqta' bi adamiha. Dia adalah yang ada waham, yatawaham, masih perkiraan, ada sedikit perkiraan bahwasanya dia itu mencangkup terhadap munasabah al-hukm, ya munasabah al-hukm.
Tapi dia juga adalah sifat yang wala yuqta bi adamiyah, tidak belum dipastikan dengan jelas dia itu adalah sifat yang tidak cocok. Itu belum dipastikan. Sumia syibhiyah li'annahu yusbihu al-wasf al-munasib min jihatin tawahham istimaluhu ala munasabah wa yusbihu al-wasf tardiyya min jihati adami tahaqquqil munasabah fihi. Alhamdulillah, selesai pembahasan al-qiyas. Ini ta'arud ya. Ta'arud baru kita akan membahas pembahasan tartib baina adillah. Mufti dan mustafti, ijtihad, kemudian taklid, maka setelah itu kita katakan selesai. Sedikit lagi, alhamdulillah. Ada pertanyaan?